Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita sampai kepada Asma Al-Fattah, yang maha membuka hati, the opener, opener. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dirinya sebagai zat yang membuka hati. Siapa? Kepada siapa? Kepada siapapun yang dikehendaki. Apakah kehendak Allah itu bebas? Bebas. Sesuai dengan ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah itu hanya Allah lah yang tahu. Di sini mengandung pengertian yang pertama, memang apapun ketika sudah Allah menghendaki jadi. Itu yang pertama, sehingga semangat siapapun ada. Yang kedua, bahwa ketetapan Allah, syarat dan ketentuannya berlaku pula. Sehingga apa? Semangat untuk senantiasa berbuat baik juga berlaku. Sehingga kehendak Allah itu sesuai dengan kehendak Allah, bisa jadi dan pasti seperti itu. Yang kedua, sesuai dengan kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah terbaca oleh manusia. Jadi memang di sini nanti seperti halnya begini, memahami itu salah satunya loh ya, ini dari salah satu sudut pandang biar kita menambah wawasan. Bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut mengadakan secara nyata upaya-upaya untuk mengubah keadaannya. Jadi faktor manusia, faktor upaya manusia akan menjadi asbab, akan menjadi sebab anugerah Allah, atau Allah akan mengubah keadaannya, tentu menjadi lebih baik. Itu anugerah Allah. Dan itu sekali lagi, kondisi atau keadaan yang lebih baik tadi tidak akan, belum terjadi sebelum manusia itu mengadakan perubahannya. Ya, di sini peran manusia, ya, peran manusia itu Allah hargai. Supaya apa? Manusia mempunyai semangat yang jelas. Karena apa? Upaya yang dilakukan itu akan dijadikan oleh Allah sebagai alasan untuk mengubah keadaan yang lebih baik. Namun juga ada nanti meskipun sudah berupaya, namun ternyata belum berubah. Bagaimana itu? Apakah itu bertentangan? Enggak. Allah pasti akan memberikan balasan itu. Kapan itu? Yang jelas, kalau tidak di dunia, berarti nanti saat di
akhirat, dan itu tidak mungkin tidak terbalas. Tidak mungkin, karena apa? Janjinya Allah pasti itu. Perbuatan baik sekecil apapun, sebiji atom pun akan dibalas secara sempurna. Keburukan sebiji zarah pun juga demikian halnya akan dibalas secara sempurna. Sehingga semangat kita sebagai hamba Allah, orang yang beriman, akan senantiasa orientasinya taat dan tunduk kepada Allah. Ini yang harus kita pegang terus, Ibu, Bapak, Saudara sekalian. Sehingga kita itu akan terus semangat. Terus semangat. Ya. Dan apa-apa yang Allah berikan ini akan tentunya menjadi semangat, penyemangat kita untuk senantiasa beramal soleh. Al-Fattah, zat yang maha membuka hati. Ketika sudah dibukanya hati ini, maka kebaikan-kebaikan semuanya akan datang. Ini terbukanya hati itu awal kemenangan sebenarnya. Investasi yang sangat mahal bagi orang yang beriman. Apa? Terbukanya hati terhadap kebaikan, terhadap kebenaran, terhadap kemuliaan. Dan itu semua sekali lagi menjadi anugerah yang sangat tinggi. Kemarin kita sampaikan Ar-Razzaq, ya, Ar-Razzaq, zat yang maha penabur rezeki. Bahwa rezeki itu tidak terbatas hanya uang. Bahkan rezeki yang terbaik adalah rezeki fahamnya seseorang terhadap agama, terhadap al-Islam ini. Faham, itu rezeki yang tertinggi. Yang lain-lainnya menyusul. Maka Al-Fattah, zat yang maha pembuka hati, akan menjadikan kita untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berarti. Kalau kita lihat, ya, salah satu investasi, saya bacakan firman Allah dalam surah Al-Fatir, surat ke-35 ayat 29. Innala a'udzubillahi minasyaitonirrajim innalladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, selalu membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Sebab yang pertama, wa aqamus shalatah, dan orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Wa aqamus shalah. Kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum. Orang yang senantiasa menafkahkan sebagian dari apa-apa yang telah direzekikan oleh Allah. 3 hal: selalu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan tabur, maka mereka itu sesungguhnya telah melaksanakan transaksi jual beli lantabur yang tidak akan pernah mengenal rugi. 3 perkara oleh Allah katakan yang tidak akan pernah mengenal rugi, yaitu membaca kitab Allah Al-Quran, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki. Ini kan terbukanya hati kita untuk mudah menerima kebenaran,
Al-Quran ini kan anugerah yang sangat tinggi. Oh, ternyata kita nggak mudah kok Ibu Bapak. Banyak orang yang tidak mudah. Kita bersyukur alhamdulillah. Namun banyak orang jangankan memahami Al-Quran, membaca saja belum. Padahal membaca itu jendela dari ilmu pengetahuan. Maka orang-orang yang dikatakan oleh Allah, yatsluna kitaballah. Innalladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Ini menjadi renungan. Karena ketika kita ya Fatah itu kita mohon kepada Allah, ya Allah bukakanlah hati kami. Bukakanlah pikiran kami. Bukakanlah semangat kami. Agar kami senantiasa condong kepada kebaikan, terpanggil kepada kemuliaan. Insyaallah ya. Jadi monggo ini menjadi suatu pemahaman kita, sekali lagi, sekecil apapun ketika kita sudah memulai memahami, insya Allah itu mempunyai nilai tinggi di hadapan Allah. Ada salahnya bagaimana? Istighfar. Ada salahnya adalah istighfar. Kesalahan pasti. Namun yang lebih penting lagi adalah telah pernah melakukan. Orang pepatah mengatakan, orang yang salah namun ia pernah melakukan, kemudian ia memohon ampun atas kesalahannya, itu lebih baik daripada orang yang tidak salah namun belum atau tidak pernah melakukan. Jadi orang yang salah itu jauh lebih baik ketika ia sudah melakukan namun salah, kan begitu. Namun pernah melakukannya, setelah itu ia mohon ampun kepada Allah. Sehingga diciptakannya istighfar oleh Allah itu bukan sia-sia namun akan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa membuka hati kita, membuka hati anak-anak kita, membuka hati kita semua, orang-orang yang beriman, untuk senantiasa di dalam kebaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Engkau bagi kami ya Allah sebagai pelindung dan penolong kami. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.